Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. وقال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزق الله من حيث لا يحتسب. Ayol ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Nikmat rahmat selalu terlimpahkan kepada kita selama hayat di kandung badan, selama nyawa masih tetap melekat di badan. Allah tidak pernah berhenti dan terus memberikan suatu nikmat rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap selalu kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah rahimakumullah, kita saat ini berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan, yaitu 10 hari di tengah-tengah. Awaluhu wa awsatuhu maghfur, yaitu di tengah-tengah istighfar, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah modal yang paling ampuh untuk memecahkan segala urusan kita. Urusan manusia ada dengan berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ada sebuah kisah ini mengenai istighfar. Dulu tahun 100, kurang lebih 100 dari hijrah, ada seorang ulama besar, ulama sufi yang terkenal yang bernama Syekh Hasan Basri rahimahullah. Pada suatu saat Syekh Hasan Basri ini kehadiran atau kedatangan seorang 3 tamu datang kepadanya. Datang satu persatu dengan pertanyaan lain-lain tapi jawabannya sama. Tamu yang pertama datang bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh Hasan Basri, di desa kami saat ini terjadi suatu kemarau besar, suatu paceklik, tidak ada hujan. Mohon barokah, bagaimana jalan keluarnya?" Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamu yang kedua bertanya lagi, "Ya Syekh Hasan Basri, kalau di kampung kami, di kampung saya terjadi, kami kepingin lama berkeluarga tetapi kami belum punya keturunan." Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Sama jawabannya, yaitu perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tamu yang ketiga juga mohon barokah. Kalau kami Syekh Hasan Basri kepingin barokah panjenengan, kami berusaha tetapi saat ini masih tetap rezeki belum lancar, maka mohon barokah panjenengan. Apa jawabannya? Perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 3 pertanyaan yang lain, memohon hujan, kemudian kelancaran rezeki, memohon anak, maka jawabannya perbanyaklah istighfar. Maka tamu yang ketiga ini pulanglah ke rumah masing-masing. Di tengah perjalanan tidak puas tamu ini, kembali lagi kepada Syekh Hasan Basri. "Ya Syekh Hasan Basri, kami tidak puas dengan jawaban panjenengan.
3 pertanyaan tapi dengan 1 jawaban. Akhirnya Syekh Hasan Basri membacakan surat di dalam surat Nuh, yaitu ayat 10, 11, 12. Apa jawaban Syekh Hasan Basri? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini jawaban Syekh Hasan Basri. Istaghfiru rabbakum, maka perbanyaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, Tuhan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah kana ghaffara, banyak mengampuni, memberikan ampunan-ampunan. Maka kalau banyak istighfar, kalian yusama alaikum midrara, maka Allah akan pertanyaan yang pertama dijawab dengan hujan, dengan istighfar yusama alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan dari langit hujan yang begitu lebat. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang yang rezekinya belum lancar, dengan istighfar wa yumdidkum bi amwali wa banin, maka perbanyaklah beristighfar, maka Allah akan membantu amwal. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan orang berkeluarga lama tidak punya anak, dengan istighfar wa banin Allah akan memberikan keturunan. Inilah dahsyatnya, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah Ramadan ini, ayo ikhwah rahimakumullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir malam di bulan Ramadan, Allah ila sama'id dunya, Allah menurunkan rahmat ke langit dunia ini. Allah menurunkan rahmat ke langit dunia ini. Rahmat diturunkan oleh Allah, ditawarkan kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah. Barang siapa yang beristighfar, kata Allah, maka kami akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang punya kebutuhan, maka dipenuhi oleh Allah kebutuhannya. Barang siapa yang mencari Allah, maka Allah akan memberikan apa yang dia kehendaki. Inilah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimakumullah, ada suatu istighfar namanya Sayyidul Istighfar. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, ada namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini ratunya istighfar. Di mana ratunya istighfar ini sering dibaca, maka di dalam penjelasannya, orang yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, di siang hari, wa mata fi yaumih, kemudian dia meninggal pada hari itu, fa huwa min ahlil jannah, maka orang itu termasuk termasuk penghuni surga. Barang siapa yang membaca di malam hari, fa mata fi laili, lalu yang meninggal pada malam itu, maka fa huwa min ahlil jannah, orang ini termasuk penduduk surga. Inilah yang bernama Sayyidul Istighfar. Jadi Sayyidul Istighfar ini begini dibaca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahladika wa 'abdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Jadi kalau ini dibaca siang hari, lalu ya orang itu meninggal, maka huwa min ahli jannah, orang itu termasuk penduduk surga. Kalau dibaca malam hari, kemudian meninggal pada malam hari, fa huwa min ahli jannah, maka orang itu termasuk penduduk surga. Ayo ikhwah rahimakumullah, dahsyatnya istighfar. Banyak kejadian-kejadian, contoh-contoh kehebatan dan kedahsyatan orang-orang yang beristighfar. Ada di negara Irak, namanya Kota Basrah. Kota Basrah ini ada seorang penjual jajan. Jadi orang ini mau berusaha, yaitu snack-snack, berusaha jajan basah. Jadi tiap melakukan sesuatu pasti beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Melakukan sesuatu, astaghfirullahaladzim. Selalu beristighfar. Akhirnya suatu saat pada waktu itu seorang ulama besar
namanya Imam Ahmad bin Hanbal, kepingin sekali datang ke kota Basrah, itu ke pusat kota. Jadi panggilan hati harus datang. Akhirnya begitu sampai di tengah-tengah kota Basrah, masuklah ke dalam satu masjid Imam Ahmad ini. Akhirnya oleh takmirnya tidak boleh tidur di masjid, bahkan tidak boleh tidur di emperan masjid. Akhirnya Imam Ahmad ini tidak nemu tempat, kemudian tidur di samping rumah, di samping masjid. Ternyata dipersilahkan oleh orang yang punya rumah, diawasi orang tukang punya rumah ini membuat adonan roti, selalu beristighfar, selalu beristighfar. Akhirnya ditanya orang Imam Ahmad, wahai bapak, sejak kapan panjenengan selalu beristighfar seperti itu? Orang ini sudah lama Tuan, saya beristighfar. Lalu dengan istighfar, apa yang telah Allah berikan kepada kamu? Semua Allah berikan kepada kamu. Hanya satu yang belum Allah berikan kepada saya. Saya kepingin bertemu dengan Imam Ahmad. Maka akhirnya Imam Ahmad mengaku dengan kekuatan istighfar orang yang di kota Basrah ini, akhirnya hatinya Imam Ahmad datang ke kota Basrah. Ternyata rumah yang disinggah Imam Ahmad adalah rumah yang orang kepingin berjumpa dengan sekali dengan Imam Ahmad itu. Inilah kekuatan istighfar. Maka beristighfarlah. Istighfar, kita beristiqomah minimal dalam satu hari, satu malam, satu sekali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Zigot istighfar ini banyak. Ada astaghfirullahaladzim, ada namanya astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Beristiqamah istighfar. Ini adalah kehebatan orang-orang istighfar. Kemudian yang terakhir, al-ikhwah rahimakumullah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, barang siapa orang yang selalu baca istighfar, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, Allah akan mengeluarkan min kulli dhikin, dari kesempitan makhraja, diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari sumpah kebingungan diberi jalan keluar. Kemudian yang terakhir, wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, orang-orang yang baca istighfar oleh Allah diberi rizki yang tidak pernah duga-duga. Ini di dunia. Kalau kita beristighfar, istiqamah beristighfar, maka Allah memberikan 3 hal di dunia. Pertama, orang-orang yang lazim beristighfar, istiqamah. Pertama, ya kharajallahu min kulli hammin faraja, jadi sumpah. Jadi kadang-kadang orang uang ada semuanya, tapi hatinya sumpah. Maka oleh Allah dengan barakahnya istighfar akan diberi jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang kedua, wa min kulli dhikin makhraja, oleh Allah diberi jalan keluar. Jadi kesempitan, sempit ekonomi, sempit jalannya rizki, sempitnya berusaha, maka akhirnya oleh Allah diberi jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang ketiga, wa razaqallahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberi rizki yang tidak pernah diduga-duga. Ini yang terpenting di dalam kehidupan kita. Jadi rizki yang tidak diduga. Jadi kalau orang itu mendapatkan rizki, sesuatu yang di luar dugaan, maka senang dan gembiranya luar biasa. Al-Wakhrahimakumullah. Jadi jangan pernah mengukur rizki ini dengan sebesar otak kita yang kita miliki, tetapi ukurlah rizki pemberian Allah sebesar kekayaan dan pemberian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ayyuhallahimakumullah. Maka di tengah-tengah Ramadan ini adalah awsal ghafur, yaitu pengampunan diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita merasa banyak dosa, merasa banyak salah. Kita besar boleh punya dosa besar, boleh punya salah yang besar, tetapi ada yang paling besar, ada yang paling luas, yaitu pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah jadikan hamba-hamba Allah yang selalu lazim beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ma kana Allahu 'aliman muttaqin, Allah tidak akan menyiksa kepada
kepada suatu kaum di mana kalau di tengah-tengah itu ada Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah tidak ada. Lalu apa yang akan meredah murka Allah adalah istighfar, yaitu wa maqal azibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan memberi azab kepada suatu bangsa wal kaum kalau kaum itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling akhir ikhwah, ada sebuah hadits qudsi. Ini berhubungan dengan saat ini di mana pandemi Covid-19 di dunia ini yang sedang melanda. Ada suatu yang paling ampuh kalau ditinjau daripada segi syariat, daripada doa. Allah berfirman kepada Rasulullah yang bernama hadits qudsi. Hadits qudsi ini suatu hadis yang oleh Allah langsung kepada Rasulullah. Ini hadits qudsi. Kalau Al-Quran lewat malaikat Jibril. Cuma bedanya kalau Al-Quran bermukjizat, tapi hadits qudsi tidak ada mukjizat, cuma langsung kepada Rasulullah. Apa dalam hadits qudsi? Inni lahamu li ahli al-ardi azaban. Sungguh kata Allah, aku ingin sekali memberi siksaan kepada penduduk bumi. Falamma nadartu ila ummari buyuti. Tapi ketika aku melihat ummari buyuti, rumahku di bumi yaitu masjid, masih makmur, banyak orang-orang yang bersujud, orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bermunajat di masjid. Kemudian yang kedua, wal mutahabinah, masih ada di masjid itu orang-orang yang bercinta kasih, bersama karena Allah, berpisah karena Allah. Kemudian yang ketiga, wal mustaghfirin bil ashar, masih ada orang-orang yang meratap, menangis, beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun orang lain, memohonkan ampun yaitu umat. Maka itulah yang akan meredam murkanya Allah di muka bumi ini. Orang mengerkan masjid. Yang kedua, orang-orang bersama kepada Allah. Yang ketiga, orang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahimakumullah, mudah-mudahan sekilas Al-Fakir sampaikan bermanfaat kepada kita semuanya. Maka yang terakhir, tolong channel dakwah online ini bisa berlangsung. Kita like, kemudian share, kemudian subscribe. Dengan demikian kita berlanjut dan berlanjut, akhirnya ada manfaatnya. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.